Bergeser sedikit dari Korea. Hobinya katanya golf nih, golf. Waduh, ya. Nah itu juga tuh salah satu alasannya tuh kenapa betahnya di Indonesia itu. Kenapa? Kenapa emang golf? Emang kenapa Soalnya golf? golf di Indonesia itu jauh lebih bagus, pertama bagus, and then cheaper. Kalau di Korea itu golf itu sangat sangat mahal, and then terlalu beda jauh, mungkin ada kali 10 kali lipat lebih mahal daripada Indonesia. Terus kamu ini apa? Bukan sekedar hobi gitu, ikut turnamen gitu? Apa gimana sih? Katanya juara-juara gitu? Ya Nggak sih rumorsnya? dulu. Sekarang jadi 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Dulunya memang mau jadi kayak atlet, and then about 8 years ago, tangan saya kena masalah, jadi I have to stop playing. Maksudnya masih bisa main, cuman nggak bisa kayak dulu everyday gitu, nggak bisa, nanti langsung error tangannya. Oke. Jadi daily activity sekarang lebih di IKCS tadi? Ya, lebih ke mengajar. Pengajar Korean lah ya. Tapi itu biasanya mengajar. memang ngajar orang belajar langsung di situ atau online method sih semuanya? Sekarang semuanya online, pakai Zoom seperti ini. Okay. Kalau 2 bulan yang lalu ya kita offline classes ada. Online class memang dari dulu ada, tapi sekarang ya lebih fokuskan ke online. Kenapa? Pengen belajar Korea ya bahasanya? Pengen sih, tapi susah karena nggak ada yang susah. Ini nih masalah orang Indonesia nih, langsung susah. Ayo lo kajen. Apapun itu mulainya dengan susah. Let me explain. Pertama, yang bikin sewer, ngerti nggak sewer? Sewer itu apa ya? No. Sewer apa ya? Bingung. Yang bikin bingung, penataan kalimatnya tuh beda kan. Kalau kita kan subjek, predikat, objek, keterangan. Korea itu kan agak kebalik gitu ya. Kalau English kan masih sama kita. Itunya, penyusunan. Kedua, ya ini alfabetnya kan itu hangul-hangul gitu kan, kita harus belajar dari awal, dari nol. Kalau English kan sama, A, B, C, D, E gitu loh. Jadi itu alasannya. Nah, udah coba belajar Hangulnya belum? Belum. Nah itu belum, udah mulai susah. Oke, kalau struktur kalimat, cara penyusunan kalimat susah. Oke, soalnya memang terbalik dengan sistem bahasa Indonesia. Tapi kalau huruf, try for 3 hours, next day pasti bisa. Iya, huruf Korea itu jauh lebih gampang daripada Jepang atau nggak Mandarin. Kita private online IKCS mau online IKCS. Yeah. Good. Kita private sama Terry. Kalau mau private bisa huruf dulu, and then perbaiki mindset dulu. Susah buang. Jadi pelajarannya ya, tidak ada yang susah ya. Ini memang kebanyakan ya, mindset kita itu selalu negatif dulu ya. Semua yang otodidak, mereka tuh huruf semua bisa. Cuma ya memang kosakatanya beda. Ya lebih detailnya, tata bahasanya lebih sulit. Memang benar, cuma kalau huruf memang lebih mudah dibanding Cina atau Jepang. I'll try. Nanti coba otodidak belajar Hangul. Nanti saya share link. Ada trial trial video. Karena saking sebenarnya karena suka sama Korea, sering nonton dan suka Korea. Sebenarnya ke Koreanya baru 2 kali. Kemana? Ke standar. Seoul, terus musim apa? Bulan apa? Pernah dua-duanya autumn. Jadi, kalau yang pergi kedua itu aku pergi sendiri, solo traveling, pergi sendiri, pokoknya jalan sendiri aja kayak gitu. Explore sendiri aja, spontan aja gitu loh. Nah, jadi kayak suka sih sama Korea, selain udaranya, terus ya ambience segala macamnya gitu. Jadi kan berpikir ada opportunity apa ya gitu, misalnya
yang berpeluang, misalnya ada orang-orang kan bikin kayak jadi tour guide, special private trip ke Korea gitu ya, atau just tip Korea kayak gitu-gitu kan sebenarnya opportunity banyak ya. Opportunity banyak, tapi kan sekali lagi bahasa itu menjadi salah satu isu kalau kita mau melebarkan sayap bisnis opportunity dengan Korea kan memang harus tahu bahasa. Kalau nggak, orang Korea itu jarang bisa bahasa Inggris soalnya, ya kan? Betul, pakai bahasa tubuh Tarzan. Paling anak muda tapi jarang gitu loh. Jadi dan yang aku rasain adalah waktu aku sendiri pergi ke Korea dan terus ke kota kecilnya, di mana itu nggak ada train lagi, jadi harus by bus. Busnya tuh nggak ada bahasa Inggrisnya sama sekali, semuanya Hangul. Kalau di Jepang, misalnya kan train itu bahkan sampai ke desa-desa gitu ibaratnya ya. Kalau Korea kan kayaknya enggak ya, masih agak terbatas tuh trainnya. Jadi kita harus lanjut sama bus, gak ada bahasa Inggrisnya sama sekali. Terus namanya orang-orang desa, ajuma semua, gak ada yang bisa ngomong. Itu benar, oh my goodness, like merasa terdampar gitu loh. Jadi memang Korea itu kesulitannya itu bahasa. Nah, makanya belajar dulu ya. Betul. Nanti di share. Belajar huruf. Ya. Dimulai dari belajar huruf dulu ya. 3 jam bisa ya, 3 jam ya. 40 menit cukup. 2 jam latihan. Besok hafal. Selesai. Done. Dari Terry, pokoknya kita harus belajar, nggak ada yang susah. Kalau menurut kamu, misalnya ada ide nggak opportunity, misalnya kita tuh mau memanfaatkan Korea tuh untuk bisnis kita gitu. Kalau ada ide sendiri, mungkin saya udah melakukan sendiri kali ya. No sharing, nggak boleh bagi-bagi. Oh. Tapi apa ya? Restoran, makanan Indonesia itu jarang sekali di Korea, dan yang saya tahu restoran Indonesia di sana mahal sekali. Misalnya kayak Padang atau Indomie. Misalnya Indomie goreng itu bisa dijual 30.000 di sana. Satu bungkus dijual 30.000 rupiah. Ya, mungkin. Tapi kalau kita starting bisnis di Korea kayaknya susah ya modalnya, Bo. Bukan hanya modal, izin dan lain-lain kan. Lebih ribet ya kalau di Korea. Kalau Indonesia nih kayaknya cukup bermodalkan Instagram, ya kan, bisa jual barang dagangan kita. Kalau di Korea kayaknya lebih susah. Terus kamu nanti mau cari pacar Indonesia atau Korea? Sold out juga. Saya nggak suka orang Korea, nggak suka. Why? Coba kita tanya. Terlalu apa ya? Orang Korea itu dibanding no. Let's just put it this way. Orang Indonesia itu lebih ramah. Oh iya mungkin soal itu. Yeah, that's why kasar. Hati orang Indonesia itu jauh lebih ramah, lebih baik. So orang Korea ya pasti ada yang baik juga, but then lagian sayanya nggak begitu nyambung kalau misalnya ngobrol sama orang Korea because I belong here, or like. Jadi masa depan di Indonesia ya, your future di Indonesia. Up to him, up to God. Tapi ya kemungkinan besar sih tetap tinggal di Indonesia lah. Planning kalian masing-masing sebagai anak-anak muda. Kedepannya pengen bikin apa atau pengen ngapain gitu, pengen bela-bela dulu. Planningnya buat project sustain aja dulu ya dari corona nih bisnisnya nih, ya kan? Buat proud project. Bisnis semua diambang-ambang, jadi yang bisa kita lakukan hanya bertahan dulu sampai masa pandemi selesai. Habis itu kita lakukan planning yang tertunda dari awal tahun gitu, proyek-proyek yang tertunda kita jalanin lagi gitu aja sih, nothing much sih, karena bener-bener semenjak ada pandemi corona ini semuanya jadi unexpected, nggak bisa ya kan, meskipun ya sudah membuat adjustment sana sini gitu kan, tapi kembali lagi kita lakuin short term plan-nya dulu gitu.
gitu, yaitu adalah bertahan. Caranya gimana? Lakuin apa aja. Jangan berhenti berkarya gitu. Ya offline kita kan juga lagi stop, tapi memang online-nya lebih difokuskan. And then once the corona pandemic is finished, semoga IKCS bisa jadi lebih ke politeknik lah. Itu yang long term future lah. Jadi lebih offline, online, mau jadi cyber university atau politeknik, we welcome and we invite more students untuk belajar bahasa Korea. Nggak harus untuk cuma tujuan ke kuliah. Soalnya industri di Korea, industri Korea yang di Indonesia juga banyak. Tuh, pasti kan pada tahu semua. Samsung, Lotte, dan lain-lain. Gitu aja sih. Jadi sekarang ya fokus jual kelas online aja. Ya. Bisa mendaftar di websitenya IKCS ya. Yes. Jadi kamu sendiri kan nggak cuma ngajar ya, tapi involved di manajemennya juga. Ya, bisa. Jadi Bel, abis ini kita japri untuk schedule private, oke? Deal, oke. Tapi harus bisa. Oke deh. Oke, let's see lah. Oke. Awalnya komitmennya yes, abis itu setelah seminggu langsung aja. Enggak, I'm serius. Kalau soal Korea ini aku serius. Let's Aku see. mau Sekarang kerja di perusahaan Korea. What else? Ini aku catatan udah banyak loh. List pertanyaan. Wah. Mungkin kita recap kalau kita belajar dari Bella, Proud Project-nya, terus Terry orang Korea yang mengaku orang Indonesia, dan IKCS ya. Indonesia. Ya, tapi kan dia belum WNI kan. Jadi ini ceritanya anak muda Indonesia dan anak muda Korea. Walaupun ini Koreanya jadi-jadian ya. Jadi kalau dari Proud, everyone kan has their own story. Story of life at least ya, nggak perlu story yang gede-gede, tapi everyday story gitu. Semua orang punya, tapi yang dilakukan Proud itu adalah men-share. Dan itu harapannya bisa menginspire orang-orang lain. Jadi mungkin ini juga bisa menginspirasi anak-anak muda lainnya, nggak perlu punya akun kayak gede kayak Proud sebenarnya ya, dengan masing-masing akun masing-masing aja, jadi bisa share your own story tapi yang inspiring ya kan, instead of bikin status yang nggak jelas, yang hanya meluapkan emosi, hanya provokatif yang negatif. Why kita nggak istilahnya ya deliver story yang memang positif, yang bisa menginspirasi, encourage orang lain, ya nggak? Iya, itu juga awalnya Proud berawal dari akun kecil kan. Nah, tapi yang mau kita garis bawahin juga di sini, intinya semua orang tuh punya cerita, semua orang tuh bisa share. At least kita semua orang punya value gitu loh. Kalau kita mau menginspirasi orang lain, bisa gitu. Kayak jangan takut untuk punya followers dikit, terus jadinya malas untuk share gitu sih. Dan ada satu lagi, kalau misalkan teman-teman punya cerita-cerita yang menarik tentang kehidupannya yang mau di-share, bisa DM ke kita, nanti bisa kita feature ceritanya gitu. Mengenai Terry dan perkoreaannya ini, dibilang kan aku mimpi kalau mau tinggal di Korea ya kan. No. Maksudnya bukan begitu, unrealistic dream. Maksudnya enggak seindah yang dipikirkan atau ditonton. Ya, karena banyak orang di luar sana seperti aku, ya kan? Dengan imajinasinya yang tentang Korea, life in Korea yang sangat indah itu, yang belum tentu ya. Sebenarnya belum tentu. Intinya aja orang Korea mau tinggal di Indonesia dan belum di Indonesia gitu ya. Ya sih. Jadi abis hidup sih tanpa sambal gimana? Tanpa sambal. Korea tuh pedes juga loh, pedes juga tapi beda. Pedesnya beda. Berarti kan punya keunggulan masing-masing lah ya. Jadi anak-anak muda Indonesia juga jangan berkecil hati gitu ya, berkecil hati. Indonesia top kok, Indonesia top. Indonesianya. Jadi kita
cukup jalan-jalan aja ke Korea ya, hidup di Korea lebih susah. Betul. Ya. Nah, jalan-jalan cukup. Tinggal di jangan- Jakarta jangan- aja, tinggalnya di Indonesia. Jalan-jalan aja ke Korea gitu ya. Ya, Gak good. usah tinggal di Korea ya. Kayaknya kalau soal kesulitan tinggal di Korea tuh kayaknya aku nangkep sih gitu loh. Kayaknya lebih ribet gitu, lebih susah gitu kan. Jadi ya mungkin jalan-jalan aja lah. Betul. Jalan-jalan, kuliah, boleh. Belanja-belanja, skincare, fashion Nah, kosmetik, tuh, Nonton ya, filmnya. operasi plastik. Karena value-nya ada dan mungkin bisa berkolaborasi gitu ya, produksi film yang bisa menyaingi sih ya. Kalau menyaingi drakor kayak terlalu muluk ya, tapi Parah lah. iya, karena kan katanya investasi juga dimulai dari menonton. Iya. Kan jadi Betul. ya emang terbukti sih, maksudnya Korea karena filmnya makanya semua orang jadi, maksudnya industri yang lainnya jadi berkembang, semua orang referensinya Korea, mulai dari filmnya, mulai dari drakornya dan K-popnya itu. Jadi kan harusnya Indonesia juga bisa lebih menghasilkan karya-karya seperti Korea itu ya. Ya. Iya. Siap belajar saja. Belajar aja. Dan kita rame-rame belajar bahasa Korea, nggak ada salahnya guys. Ya kan? Siapa tahu kita bisa kedepannya bisa membangun opportunity yang lain-lainnya, yang mau belajar ataupun yang mau coba-coba kerja, boleh ya kalian. Betul. Ada lagi kata-kata terakhir? Jangan lupa follow project aja, udah gue udah seneng. Cari follower, boleh cari follower ya. Ya betul. Yang belajar di IKCS berpeluang dapat beasiswa gitu ya. Ya. Terus ada Pasti. program yang itu ya buat mungkin mahasiswa pertanian belajar Ya, gratis nggak sih? pertanyaan. Ya, ada yang exchange student juga. Nanti bisa dilihat di website atau di Instagram. Iya. Oke, terima kasih loh Bella dan Yes. Ferry. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Kamsahamnida Annyeong. atau Kamsamida? 감사합니다. Kamsahamnida. 감사합니다. 안녕. Thank you. Bye bye. Thank you. See you. Bye.